Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi fi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin ingatan Allah SWT. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah. Pagi hari ini kita kembali diberi waktu oleh Allah untuk bersama-sama menambah amal. Waktu pagi adalah waktu yang menunjukkan Allah SWT itu masih memberi kesempatan. Bangun pagi kita ini adalah kesempatan untuk membuat banyak perubahan. Ya, perubahan-perubahan yang mungkin ada amal yang belum pernah kita kerjakan hari ini. Hal-hal yang kemarin masih salah, kita perbaiki hari ini. Sehingga hari baru itu adalah harapan baru. Hari baru itu adalah hal-hal yang kita bisa membuat koreksi-koreksi, ya, evaluasi, dan tentu saja yang terpenting adalah perbaikan. Sehingga kalau ada seseorang paginya bangun, ya, masih dalam keadaan punya waktu, punya umur, ini adalah karunia yang sangat besar. Apalagi ya ditambah kita bangun pagi, ya, menunaikan kewajiban kita kepada Allah, terus belajar mempelajari ayat-ayat Allah, yang mana ayat-ayat Allah yang kita pelajari ini adalah mukjizat terbesar yang ada di depan kita ini. Ketika kita ngaji ini adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada makhluk. Manusia terheran-heran, takjub kepada mukjizatnya Nabi Musa, yang mana beliau dengan tongkatnya membelah lautan, dengan tongkatnya ya jadi ular. Kemudian juga Nabi yang lain, Nabi Isa alaihi salam, ya, beliau menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan banyak mujizat-mujizat lain yang menakjubkan. Tetapi ulama sepakat mujizat terbesar Allah yang diberikan kepada para nabi, dan ini adalah nabi yang penghulunya para nabi, yakni Rasulullah SAW. Ini adalah ya Al-Quran ini. Kita berarti saat ini sedang menelaah mukjizat Allah. Ya, kalau kita paham ya bahwasanya yang di hadapan kita ini adalah mukjizat, dan kita tahu bagaimana memanfaatkan dan bagaimana menangani mukjizat ini, maka hidup kita akan banyak hal-hal ajaib, hal-hal yang menakjubkan bisa terjadi. Ya. Ada dulu pernah saya umpamakan masyarakat pedalaman, ya, yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu teknologi, tiba-tiba dikirim helikopter. Ya, yang ada cuma jadi tontonan, mungkin dikagumi, mungkin orang terheran-heran, tapi ya sebatas terheran-heran, tanpa bisa memanfaatkan. Ya dilap kacanya, wah ini kok bisa mengkilap begini apa gitu ya, baling-balingnya diputer-puter gitu ya. Tapi cara mengoperasikannya nggak bisa. Ya, orang pedalaman gitu ya, orang Papua atau ya nggak usah orang pedalaman, kita aja lah ada helikopter ya paling bagus gitu. Suruh masuk, ini tombol buat muter balik-balik yang mana nggak paham. Ya. Nah, jangan-jangan Al-Quran ini di hadapan kita umat Islam seperti helikopter canggih yang manfaatnya banyak, bisa terbang kemana-mana, tapi kita hanya cuma kagum-kagum, ya, pegang-pegang, ngelap-ngelap, dibersihin, dibikin mengkilap, tapi tidak bisa sampai memanfaatkannya. Yang manfaatnya tadi bisa bikin terbang orang, ya,
bisa menyeberangi lautan, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan oleh helikopter. Nah ini Al-Quran inilah seringkali terjadi seperti itu. Nah, makanya banyak yang Al-Quran diperlakukan ya tadi seperti dilap-lap, dibersihin gitu ya, memperindah ruangan, jadi dekorasi dan lain sebagainya. Tapi manfaat sesungguhnya yang mungkin ya, bahkan Al-Quran ini kan bisa membuat apapun ya terjadi, itu belum sampai pada tujuan paling puncaknya. Ya, ini karena kita tidak bisa mengoperasionalkan gitu ya keberadaan Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana tadi suku pedalaman yang dikasih helikopter mewah tadi itu. Nah maka kita mudah-mudahan sedikit demi sedikit dengan belajar, ya, saya pribadi juga masih belajar, ya, dengan membuka, menelaah, ini mudah-mudahan kita bisa menemukan hal-hal ajaib, hal-hal yang menakjubkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena yang kita pelajari ini adalah mukjizat terbesar. Kita langsung masuk surat baru. Kemarin surat An-Najm sudah selesai, masuk surat Al-Qamar. Ya, surat Al-Qamar ini maksudnya, Qamar ini artinya bulan. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi mustajar hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. Iqtarabatis sa'ah. Iqtarabat telah dekat. As-sa'ah waktu. Sa'ah ini bisa diartikan hari kiamat. Iqtarabatis sa'ah telah dekat. As-sa'ah hari atau waktu hari kiamat. Wan syaqqal qamar. Wan syaqqa dan terbelah al-qamar bulan. Telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Wa iyarau ayatan, wa iyarau dan jika yarau mereka itu melihat ayatan, satu tanda, satu ayat, satu mukjizat, ya. Yu'ridu, mereka ini berpaling, mereka orang kafir ya, jika mereka melihat ayat, melihat mukjizat, mereka itu berpaling. Wayakulu dan mereka berkata sihrun mustamir, ya, mereka mengatakan sihrun ini sihir mustamir yang terus menerus, ya, sihir yang terus menerus. Wakadzabu dan mereka mendustakan, wattaba'u dan mereka mengikuti ahwa'ahum hawa nafsu mereka. Bukan mengikuti wahyu, bukan mengikuti ayat, tetapi mendustakan dan mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kullu dan padahal tiap-tiap amrin urusan itu mustaqir. Mustaqir itu pasti terjadi atau sudah ada ketentuannya. Mustaqir sudah ada ketentuan atau mustaqir itu diartikan pasti terjadi. Walaqad dan sungguh-sungguh ja'ahum telah datang kepada mereka minal anba, dari anba itu jamak dari naba. Naba itu berita-berita. Minal anba'i dari berita-berita. Ma apa-apa yang fihi padanya itu musdajar. Musdajar itu peringatan. Telah datang kepada mereka dari kabar-kabar berita-berita yang pada kabar berita itu terdapat peringatan. Hikmatun balighoh, yang mana itu merupakan hikmah yang balighoh. Balighoh itu yang sampai. Fama maka
tidaklah tuhni bermanfaat an-nuzur. Nuzur itu peringatan-peringatan tersebut. Jadi banyak berita-berita yang terdapat pada berita atau kabar tersebut peringatan, tetapi ternyata tidak bermanfaat ya bagi orang-orang yang memang mengingkari, ya, bahkan mereka itu berpaling gitu ya. Padahal di dalamnya ada hikmatun balighah, ada hikmah yang manfaat hikmahnya itu luar biasa. Jadi kejadian bulan terbelah itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dan itu merupakan mukjizat. Jadi mukjizat Nabi itu salah satunya adalah bisa membelah bulan. Bahkan riwayat menyebutkan, di banyak riwayat dijelaskan terjadinya bahkan sampai dua kali. Nah, ketika bulan terbelah dan itu bisa disaksikan, ya, dan Rasulullah SAW memang waktu itu sengaja pergi ke tempat yang agak tinggi, kemudian berteriak kepada kaum muslimin dan khalayak ramai, saksikanlah, saksikanlah, gitu. Jadi beliau itu memang ingin menunjukkan untuk menyaksikan mujizat yang memang benar-benar terjadi di zaman beliau, yakni bulan itu terbelah. Nah, orang-orang kafir melihat seperti itu, ya komentarnya sihrum mustamir. Oh, ini sihir. Ya, sihir yang terus-menerus. Maksudnya apa? Orang yang namanya sihir itu, ya, waktu itu sudah dikenal. Ya sebagai entah itu pertunjukan, entah sebagai hal yang bisa dilihat oleh orang ramai. Tapi yang namanya sihir itu, ya seperti kalau kita seperti setengah kayak sulap lah, itu punya waktu tertentu. Ya misalnya ada telur gitu, tiba-tiba jadi bunga gitu ya. Ya udah gitu kan. Karena memang kebanyakan trik saja. Setelah itu ya peralatan-peralatannya dibalikin. Tapi yang namanya sihir ya cuma sekedar pas pertunjukan beberapa menit selesai. Beberapa menit selesai. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah ketika bulan terbelah itu benar-benar lama waktunya. Ya, benar-benar lama waktunya. Itu yang pertama. Jadi makanya disebut sihrum mustamir, sihir terus menerus gitu. Yang kedua, yang namanya sihir itu hanya akan bisa dilihat oleh orang-orang yang dipengaruhi pandangan matanya di lokasi tertentu. Nah, misalnya diadakan di atas panggung. Nah, atau seperti waktu itu Nabi Musa melawan tukang sihirnya Fir'aun. Itu ya pertunjukan sihir itu hanya bisa disaksikan di situ saja, karena pengaruh sihir itu hanya yang melihat yang entah dijapa mantra atau diucapkan kata-kata tertentu terhadap penonton yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga waktu itu di dalam riwayat orang-orang kafir ya ketika melihat bulan itu terbelah, sihirnya Muhammad ini sihir, ini memang dasar tukang sihir ini. Nah, terus tapi kok terus menerus gak hilang-hilang gitu kan? Selama bulannya masih ada itu terbelah, ya terbelah, dan orang-orang mengatakan, ini terus, wah ini sihir mustamir. Nah, kemudian terbesitlah di hati orang-orang kafir itu, mereka mengatakan gini aja, sebagai bukti kalau ini sihir, kita tanya musafir yang datang dari tempat jauh. Nah, kebetulan mereka dengar ada kafilah dagang yang mau datang ke Mekah. Coba kita tanya, apakah dia melihat peristiwa itu? Ya, karena tempatnya jauh. Ya kalau sihir itu kan paling di panggung, apa orang matanya dihayalkan seakan-akan melihat sesuatu gitu ya. Nah, tapi orang kafir ini masih penasaran, ini sihir ini. Nah, kita buktikan saja. Ini kan ada kafilah dagang datang dari ini, besok mau nyampe. Kita tanya apa yang mereka lihat. Nah, benar. Besoknya ya walaupun sudah nggak malam lagi gitu ya, datang ditanya, kalian apakah melihat bulan itu terbelah? Betul, kami melihat bulan terbelah. Ya. Nah, itu akhirnya mereka juga nggak bisa berkata-kata lagi. Wah, kalau begitu
Ini ternyata peristiwanya bulan terbelah ini bisa dilihat dari mana-mana. Kalau sihir, maka yang dipengaruhi hanya orang-orang yang berada di sekitar Nabi Muhammad saja. Ini lihat, wah ini lagi disihir. Tapi ternyata musafir yang datang dari jauh pun, ketika nyampe ke Mekah, ditanya oleh orang-orang kafir Mekah, iya, kami melihat bulan itu terbelah. Sehingga mereka berpikir, wah, gak mungkin juga ya Muhammad itu mempengaruhi orang seluruh penjuru dunia. Ternyata dari mana-mana semua sepakat mengatakan bulannya terbelah. Nah ini akhirnya kesimpulannya mereka akhirnya tidak bisa menuduh bahwasanya itu sihir yang dibuat-buat. Tapi walaupun argumen mereka dipatahkan, itu mereka tetap ngotot bahwasanya itu sihir. Nah ini memang namanya dasar orang-orang mau kafir itu kan ada aja yang mau dikatakan. Tapi intinya hanya mau berkelit. Ketika dipatahkan argumennya, tetap saja mereka tidak berubah. Nah makanya sering kita temui orang-orang yang seperti itu ngajak debat. Ya, oh ini Islam gini-gini debat. Begitu sudah didudukkan bareng-bareng. Apa yang jadi apa namanya sanggahan kamu? Disanggah. Terus kemudian dipatahkan sanggahannya. Ini begini. Wah, sampai akhirnya nggak bisa berkata-kata lagi. Gimana? Ya sudah kalah gitu kan. Tapi setelah bubar tetap saja tidak berubah. Itu memang orang yang ada penyakit dalam hatinya. Nah, makanya di ayat ini juga ya setelah mengatakan sihrum mustamir tapi ternyata tidak terbukti tuduhan bahwasanya itu sihir. Di ayat yang selanjutnya ayat 3 itu Allah SWT menyebutkan wakadzabu wattabau ahwaahum. Jadi tetap saja mereka mendustakan padahal sama sekali tuduhan sihir itu nggak terbukti. Ya. Tetap mendustakan. Terus wattabau ahwaahum. Nah, ini sebenarnya fokusnya di sini mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Manusia itu dikaruniai akal. Ya, akal itu untuk berpikir kemudian menyimpulkan mana yang benar, mana yang salah. Hawa nafsu ya, itu juga dikaruniakan kepada manusia. Tapi hawa nafsu itu hal yang seringkali bisa ngikutin akal, bisa juga mengingkari akal. Contoh, ya contoh, punya diabetes. Diabetes itu penyakit kencing manis, yang mana tubuh itu tidak bisa mengolah gula, sehingga kalau makan karbohidrat, ya karbohidrat bukan hanya gula pasir atau karbohidrat ya nasi, ya kue, ya tepung, yang lain-lainnya karbohidrat, itu langsung gulanya naik. Nah, begitu gulanya naik ya keluarnya macam-macam, ada yang katarak, ada yang kena ginjal, ada. Itu secara akal, secara nalar itu sudah dipelajari di kedokteran seperti itu. Sehingga secara nalar juga lah gimana cara mengendalikan. Mengendalikannya gampang, ya jangan atau kurangilah konsumsi karbohidrat. Orang makan tidak hanya karbohidrat, tapi banyak yang lain. Karena makanan itu ada 3 komponen besar, ada lemak, ada protein, ada karbohidrat. Ini secara akal, ya bukan secara hawa nafsu. Jadi kalau makan telur gimana? Ya nggak naik gulanya. Mau telur sekilo dimakan juga gulanya tidak akan naik. Kenapa? Karena telur tidak ada gulanya. Itu. Jadi kalau orang diabetes itu makan banyak nggak boleh, boleh. Tapi telur gitu ya, atau daging nggak ada gulanya. Ikan nggak ada gulanya. Kecuali dimasak dikasih kecap. Nah kecap ada gulanya, itu bisa bikin naik gula. Jadi yang bikin naik gula penderita diabetes itu hanya bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Nah akhirnya dipelajarilah itu, terus oh dicoba, iya yang makan daging sekilo gula stabil-stabil aja ya, korban udahlah nggak usah pakai nasinya gitu ya. Kalau makan nasi gulanya naik gitu ya, kalau makan pisang gulanya naik, kalau makan roti gulanya naik, tapi begitu makan telur aja. Nah ini akal bekerja, ya akal bekerja. Tapi masalahnya
Apakah manusia itu cukup dengan akal, hanya dikaruniai akal? Ternyata enggak, dia dikaruniai juga hawa nafsu. Nah, disinilah terjadi pertempuran. Ya, udah tahu, saya tahu nih kalau makan ini gula saya naik. Tapi ya ini ada tapinya, enak ya, gitu ya. Cuma apa namanya? Bantahannya itu cuma sepele gitu. Saya tahu kalau makan ini gula saya jadi 300 jadi 400. Tapi, wah itu nggak bisa bantah. Nggak punya apa namanya, nggak punya argumen. Ini nggak punya. Ya cuma argumennya satu aja. Enak ya, gitu ya. Itu ya selesai sudah, gitu ya. Nah, ini sama dengan ini. Nah, sama dengan ini. Orang kafir itu membantah Nabi nggak bisa. Ini sihir ini ternyata semuanya bisa lihat. Ternyata jadi semua teori tentang bahwasanya ini sihir itu dibantahkan. Cuma masalahnya, nah ada tapinya itu wakazabu, mereka tetap mendustakan. Wattaba'u ahwa, ini mengikuti hawa nafsu mereka. Kenapa mengikuti hawa nafsu? Nah, ini tentu saja terkait dengan tadi ya, enak gitu ya. Ya enak itu kalau untuk orang-orang kafir Quraisy ini bertingkat ya. Kalau yang tadi makan itu kan gimana? Wah, hati-hati Pak, ini ada gulanya, ada ini nanti gula, ya saya tahu, tapi enak ya, itu kan sederhana, cuma karena enak gitu ya. Tapi kalau orang kafir banyak implikasinya. Kenapa mereka ngikuti hawa nafsu? Karena kalau ngikuti Rasul ya otomatis pertama yang terbayang ini baru bayangan, kehilangan jabatan ya, karena otomatis Nabi ini kan dianggap orang biasa. Nah mereka ini kan para pembesar, orang-orang yang punya kedudukan, tiba-tiba ngikutin orang yang nggak punya pangkat, orang yang nggak punya ini, otomatis mereka ya kehilangan wibawa. Itu yang hilang duluan. Ya, kemudian ya kalau seperti seperti orang munafik ya, kalau ini kan kasusnya ini ayat-ayat makiyah masalahnya. Tapi kalau sudah sampai ke ayat-ayat madaniyah ya, seperti ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, ini tokohnya orang munafik, itu kalau tidak ngaku beriman kepada Nabi, padahal pengikutnya ya dia kan pembesar, pengikutnya ini sama beriman pada Nabi. Dia kalau tidak ngaku beriman, ya orang pengikutnya aja beriman terus saya nggak mau, ya, pengikutnya nanti malah memberontak, dia dimusuhi. Sehingga akhirnya karena banyak dari pengikutnya ini pada berbondong-bondong masuk Islam, Abdullah bin Ubay tokoh dedengkotnya orang munafik ini pura-pura Islam. Padahal hatinya masih kafir. Nah ini makanya wakazabu wattabau awahum itu ternyata tidak hanya sekedar enak ya, tetapi karena posisi jabatan ya, kemudian juga kedudukan di mata orang ya, kemudian juga gengsi gitu ya. Ini orang kemarin sore malah diikutin gitu ya, padahal Anda ini sesepuh kami dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang menyebabkan mereka memilih kazabu dan watabau ahwa wakulu amri mustakir. Nah, padahal tiap-tiap urusan itu ada ketentuannya, sudah ditetapkan oleh Allah pasti terjadinya. Maksudnya apa? Beriman itu ya memang hanya akan dilakukan oleh ahli iman, oleh ahli kebaikan. Jadi kebaikan pasti hanya akan dilakukan oleh ahli kebaikan. Keburukan hanya akan dilakukan oleh orang-orang ahli keburukan. Dan kebaikan tidak bisa mendatangkan keburukan kecuali dikehendaki oleh Allah atau sebaliknya. Artinya apa? Beriman itu tidak identik dengan kehilangan rezeki, ya, kemudian kehilangan kedudukan dan lain sebagainya. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Wa kullu amrin mustakir. Ya. Jadi orang kafir yang kalau beriman khawatir, ya nanti akan begini begini. Lah ngapain khawatir? Semua kejadian sudah diatur oleh Allah. Ya, tidak akan kehilangan kedudukan, harta, rezeki dengan mengikuti kebaikan. Sebagaimana Imam Ali radhiyallahu anhu itu pernah berkata benar, ya itu tidak menyebabkan kita kehilangan rezeki. Maka katakanlah benar walaupun pahit. Itu
apa namanya itu perkataan beliau di kitab Nahjul Balaghah itu ada. Jadi berkata benar tidak ngurangin rezeki. Ya benar ya disampaikan benar, yang salah disampaikan salah. Ini makanya wakulu amrim mustakir. Jadi semua kejadian sudah ada ketetapannya. Tapi juga jangan berarti kemudian kalau berkata yang benar, rezekinya pasti melimpah. Ya, itu juga bukan sesuatu yang menjadi tolok ukur. Karena benar salah itu adalah penilaian Allah. Rezeki melimpah atau berkurang atau sempit itu adalah keputusan Allah. Ya, tetapi janji Allah ini sudah janji Allah. Orang-orang yang mengikuti kebaikan tidak akan pernah kekurangan rezeki. Ya, perlu diingat ini ya, orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Allah, yang mengikuti wahyu dan menolak hawa nafsu, itu rezekinya pasti melimpah. Saya katakan rezeki, belum tentu dunia. Ya, belum tentu apa? Dunia. Jadi rezekinya melimpah, tapi dunianya belum tentu. Karena dunia tidak identik dengan rezeki. Ya, karena kita pernah bahas ya dua hal ini, dunia itu hal-hal ya tadi. Bahkan kalau orang-orang yang beriman itu seringkali dijauhkan dari dunia. Ya, tapi dilimpahi dengan banyak rezeki. Ya, dilimpahi dengan banyak rezeki. Maksudnya apa? Ya, karena kita sudah memahami bahwasanya dunia itu adalah semua hal, ya entah harta, entah benda, entah uang, apa yang dimiliki dari wujud kebendaan yang di situ memiliki potensi untuk keburukan kita. Ya, dulu pernah kita kasih contoh seperti kisah Nabi Isa alaihi salam yang menghadapi orang rakus, ya, dikasih emas, ya, emasnya ini sudah diberikan, ya, ternyata ketemu begal, ya, begalnya itu membunuh orang itu, begalnya 3 gitu ya. Nah, begal yang 3 ini emasnya ini berarti bagi 3. Nah, ternyata yang satu beli makanan, yang 2 punya konspirasi, ini kalau dibagi 3 kan jadi dikit, bagi 2 aja ya. Nah, terus yang beli makan kita bunuh aja gitu ya. Nah, yang beli makanan berpikir ini bagi 3 dikit, mending saya racun aja makanannya biar yang 2 mati. Nah, akhirnya makanannya diracun, yang 2 ini sudah nunggu mau bunuh. Ya, terjadilah saling bunuh. Ketiga-tiganya mati. Yang ini dibunuh terus makan makanan beracun. Ketiganya mati. Emasnya utuh. Nah, emas ini bukan rezeki, tapi dunia. Karena keberadaannya hanya menimbulkan konflik. Ya, jadi kalau di rumah kita itu banyak harta benda, melimpah, gaji gede dan sebagainya, tapi yang ada muncul konflik terus, itu dunia. Dan orang baik dihindarkan dari itu. Ya, dihindarkan dari apa namanya, harta benda yang hanya mendatangkan konflik, sehingga dunia itu seringkali tidak banyak datang. Tetapi kalau rezeki, ya itu pasti dicukupi. Walaupun tidak banyak, walaupun tidak melimpah, ya rezekinya itu pasti dicukupi oleh Allah SWT. Ya, karena memang rezeki itu seringkali dilonggarkan, seringkali disempitkan. Ya, sebagaimana dunia juga ada yang dikasih banyak, ada yang sedikit. Tetapi pada prinsipnya kalau dunia banyak, itu konfliknya malah banyak. Kenapa orang-orang beriman, orang-orang baik itu dikasih dunia sedikit? Ya karena biar konfliknya tidak banyak, fitnahnya tidak banyak, tidak harus ikut-ikutan rebutan, gontok-gontokan, ya saling memfitnah, hanya urusan banyak-banyakan harta. Nah, tetapi kalau rezeki pasti melimpah, pasti dia tidak akan kekurangan. Itu bagi orang-orang yang mengikuti wahyu atau mengikuti aturan Allah. Makanya wakadzabu watabau ahwahu, mereka mendustakan, mereka ikuti hawa nafsu. Padahal ya mengikuti kebenaran itu tidak menyebabkan ketetapan Allah kalau dia kaya jadi miskin, kalau jadi miskin apa orang miskin jadi kaya. Enggak seperti itu. Semuanya ada ketetapannya, dan memang kebaikan hanya diikuti oleh orang baik, keburukan hanya diikuti oleh orang buruk.
Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi mustajar. Ini teguran kepada orang-orang kafir saat itu, dan juga tentu saja walaupun untuk mereka ini ayat ini sampai juga kepada kita bahwasanya telah datang dari kabar berita yang padanya ada peringatan. Di zaman itu sudah banyak, apalagi sekarang karena zamannya makin tua. Nah, orang-orang kafir itu saat itu tradisi yang berlaku di kalangan orang Arab itu adalah tradisi lisan. Lisan itu ada peristiwa apa diceritakan secara lisan turun temurun. Makanya seperti hadis, ya seperti ayat itu dihafal. Kemudian tradisi ini diturunkan kepada generasi berikutnya. Nah, termasuk kejadian-kejadian penting yang terjadi ya dari zaman-zaman sebelumnya. Itu mereka tidak merekamnya seperti kita merekam. Kalau kita kan merekamnya pakai apa? HP, difoto. Wah, ini dulu pas kumpul di puncak tahun sekian, itu bisa cerita. Ya, walaupun kita nggak ingat, tapi begitu lihat fotonya, oh iya, ingat semua. Ya. Tapi dulu enggak. Dulu itu mereka punya tetangga, kota tetangga yang namanya Madain. Itu tempat tinggalnya Nabi Soleh. Ya, dan waktu itu sudah mereka ketahui itu tempat tinggalnya Nabi Soleh. Ada kaum namanya kaum Samud. Ya, di situ mereka nyembelih ontanya Nabi Soleh, terus dibinasakan. Terus akhirnya kotanya jadi kota yang sepi, padahal di situ banyak batu-batu yang ditata jadi seperti rumah-rumah tinggal yang nyaman. Dan itu kayak villa-villa, banyak sekali batu-batunya itu di kota Madain. Nah, orang kalau bertanya ini apa, mereka bisa cerita. Oh, ini dulu ini karena tradisi lesan tadi itu diceritakan ke anak turun dan itu tradisi lisan itu menceritakan banyak hal, termasuk kenapa kisah-kisah di dalam Al-Quran ini hanya terbatas misalnya kayak Nabi Hud, Nabi Lut, ya kemudian Nabi apa namanya Soleh dan sebagainya, karena ini merupakan hal-hal yang sudah hidup ya dari tradisi lisan mereka, sehingga cerita-cerita itu sudah dikenal. Walaupun ada juga beberapa cerita yang tidak dikenal oleh orang Arab, tapi ditanya oleh orang Yahudi. Ya, contoh, kisah Nabi Yusuf. Orang-orang Arab nggak kenal. Ya orang Arab itu nggak kenal. Kalau Nabi Soleh kenal. Makanya kisah Nabi Soleh, kaum Samud, kaum Ad, ya, nah, dari umatnya Nabi Hud, Nabi Shu'aib, yang dekat-dekat situ lah dari sekitar situ. Itu kenal. Mereka kenal. Sehingga ketika diceritakan dalam Al-Quran, ya mereka tahu karena ada tradisi lisan yang mengabadikan kisah itu. Tapi ketika Nabi Yusuf itu hasil pertanyaan orang Yahudi. Ya. Jadi kemudian kisah Ashabul Kahfi itu pun juga pertanyaan orang ya dari pendeta-pendetanya. Karena para pendeta ini kan ini kalau Muhammad ini benar-benar nabi karena dia ngaku nabi, maka dia harusnya tahu kisah-kisah tentang nabi-nabi yang lain. Ya, maka kemudian para rabi, ya, para robi gitu ya, atau para pendeta di kalangan Bani Israel itu mendatangi Rasulullah, terus menanyakan bab-bab yang ada di kitab mereka, ya, seperti kisah Nabi Yusuf, seperti kisah Ashabul Kahfi, seperti kisah ya nabi-nabi juga, Nabi Lut, nabi yang lain-lainnya itu ditanyakan. Makanya seringkali wayas alunaka anil apa gitu ya, itu mereka bertanya padamu ya Muhammad tentang gitu ya, tentang apa. Nah, itu biasanya Nabi tidak langsung jawab. Contoh seperti di kisah Ashabul Kahfi, para pendeta Yahudi datang ya, terus kamu tahu tentang kisah pemuda ini. Maka Nabi langsung jawab gitu ya, karena PD itu biasanya Allah kalau ada pertanyaan gitu langsung ngasih wahyu. Oke, besok saya jawab, kamu datang ke sini. Ya, itu Nabi bilang begitu. Jadi tanya tentang ini. Besok saya jawab, kamu datang ke sini. Nah, Nabi lupa mengucapkan apa?
insya Allah. Itu ada sebab musababnya. Harusnya kan insya Allah ya, datanglah ke sini besok, mudah-mudahan ada jawaban dari Allah karena saya hanya penyampai, harusnya begitu gitu. Tapi ternyata oke, besok sini gitu kan. Makanya di surat Al-Kahfi itu ditegur Rasulullah SAW itu, wala takulana li syai'in ini fa'ilun zalika wada illa ayyasha Allah. Ya, wala takul syai'in, janganlah kamu mengatakan pada sesuatu itu ini fa'ilun zalika wada, saya akan memperbuat ini besok, ila ayasya Allah, kecuali mengatakan insya Allah. Itu sebenarnya teguran kepada Rasul karena waktu itu ditanya tentang ya Ashabul Kahfi dan juga banyak hal oleh pendeta Yahudi, tetapi kemudian langsung besok langsung ke sini ya saya jawab. Nah, qadarullah, besok itu belum turun apa? Wahyu. Nah, itu memang Allah itu skenario-nya gitu ya. Jadi sudah dijanjikan besok ke sini saya jawab. Nah, besoknya belum turun wahyu. Yahudinya datang. Nah, ini Nabi kok belum ada kabar, akhirnya diledek. Malah nggak tahu gini. Nah, itu akhirnya Nabi juga ditegur. Jangan bilang langsung besok. Ya insya Allah besok. Nah, tapi akhirnya wahyu itu turun. Surat Al-Kahfi. Kemudian dijawab semuanya. Tentang Nabi Yusuf sama, ceritanya detail gitu ya. Ya ceritanya detail, kemudian tentang mimpi, tentang apa dan sebagainya, dan ternyata ada piramid tua. Ya, karena ini bukan piramid zaman Fir'aun. Jadi di kisah Nabi Yusuf itu, Raja Mesir itu tidak disebut Fir'aun. Ya, tetapi Malik. Ya, kalau kita baca surat Yusuf, di sana itu kan sama-sama di Mesir kejadiannya. Rajanya itu disebut Malik. Malik itu artinya raja. Ya, tapi kalau kisah Nabi Musa, ya itu rajanya disebut apa? Fir'aun. Dan itu sesuai dengan sejarah. Ya, Fir'aun atau kalau orang apa namanya, orang Barat itu nyebutnya Farao. Ya, Farao gitu ya. Itu adalah nama dinasti dari satu kerajaan di Mesir. Dan kejadiannya memang di masa-masa zaman Nabi Musa. Sebelum itu Mesir itu adalah merupakan area yang banyak raja-raja kecil. Tidak hanya satu kerajaan besar, tapi raja-raja kecil. Nah, salah satu kerajaan itulah yang didatangi oleh Nabi Yusuf yang mungut. Makanya bukan Fir'aun, karena Fir'aun itu adanya sesudahnya. Memang sebutnya Malik. Ini disebutnya Malik. Di situ anaknya Nabi Yakub, ya, anaknya Nabi Yakub, karena Israel itu kan Nabi siapa? Israel itu nama Nabi dari Nabi Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak, namanya siapa? Yusuf. Ya, salah satu itu dari satu ibu. Dari satu ibu itu anaknya namanya Yusuf dan Bunyamin. Tapi punya istri yang lain. Anaknya 10. Ya, anaknya 10. Sehingga anaknya Nabi Yakub itu berapa? 12. Tapi yang 10 dari satu ibu, yang 2 dari ibu yang lain. Yang 2 itu yang kita kenal ya Nabi Yusuf dan Bunyamin, yang dalam kisah itu ada intriknya, itu Bunyamin kemudian ditinggal di Mesir itu. Yang 10 ini yang jahat. Yang Nabi Yusuf itu kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Nah, inilah 12 anak Nabi Yakub atau Nabi Israel. Nama Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Jadi kalau ada Israel itu ini terus dilaknat apa, hati-hati. Israel itu nama nabi. Jangan terkutuk itu, jangan. Itu nama nabi. Jadi negeri Israel itu dia menggunakan nama negaranya itu dengan nama nabi. Jadi Nabi Yakub. Sama kalau ada negara namanya Musa, ini negara Musa, ini dilaknat-laknat, jangan, hati-hati. Itu nama nabi gitu ya. Nah, itu Israel juga sama. Nah, 12 anaknya inilah
karena anak dari Nabi Yakub atau anak dari Nabi Israel, maka disebut Bani Israel. Ya, jadi Bani Israel itu dari situ. Nah, 12 suku. Bani Israel itu ada 12 suku. Ya, kalau di surat Al-Baqarah 12 suku itu pernah kehausan, kekeringan, terus Nabi Musa itu dengan tongkatnya mukul batu, pecah jadi 12 mata air. Masing-masing mata air itu diminum untuk satu suku. Jadi 12 mata air itu 12 suku dari keturunan Bani Israel. Nah, kisah seperti itu di Al-Quran detail. Kenapa orang Arab nggak paham? Tapi kenapa diceritakan? Ya karena ditanya oleh pendeta Yahudi. Nah terus begitu diceritakan detail, orang-orang zaman sekarang ngomongnya apa coba? Dasar memang orangnya ini orang pendusta gitu ya. Itu ngomongnya apa? Al-Quran jiplak kitab terdahulu. Itu omongan kotor mereka terhadap Al-Quran. Loh, siapa yang jiplak? Ada kisah-kisah yang mirip itu gara-gara pendeta mereka nanya. Dijawab oleh Allah. Dimuat di dalam Al-Quran. Tiba-tiba dikatakan jiplak. Gitu kan? Padahal sebenarnya ketika hanya menerangkan ke orang-orang Arab, kisah-kisah yang diterjelaskan di sana adalah kisah-kisah yang secara lisan Arab itu sudah dikenal. Nabi Soleh, kisah ini. Sehingga orang-orang kafir itu ketika diceritakan hal yang menjelaskan tentang Nabi Soleh atau orang-orang terdahulu, mereka mengatakan asatirul awalin, itu hanya dongeng-dongeng orang dahulu. Wa idza di surat Qalam itu, ketika mereka itu dibacakan ayat-ayat, ya, mereka mengatakan qalu inna hadza ila asatirul awalin. Ini tidaklah kecuali hanya kisah-kisah orang terdahulu. Karena memang tradisi dongeng secara lisan itu sudah bersama. Padahal Al-Quran tidak menceritakan dongeng, tapi mengoreksi. Ya, ada kisah Nabi ini, kalian sudah kenal nabinya, tapi kisah yang sesungguhnya ya ada dalam Al-Quran. Sama halnya dengan kisah nabi-nabi yang diceritakan oleh atau ditanya oleh para pendeta Yahudi itu. Mereka punya kisahnya, tapi versi Yahudi itu versi kejem. Ya, versi-versi yang banyak melencengnya. Karena nabinya itu diceritakan dalam kondisi tidak punya moral. Ya, nabinya itu berzina, nabinya itu pemabuk. Ya, nabinya itu ya sudah moralnya itu enggak karu-karuan. Al-Quran datang dengan kisah yang sama nabinya dikisahkan. Seperti Nabi Lut dikisahkan. Orang Arab nggak terlalu kenal Nabi Lut. Orang Yahudi kenal Nabi Lut. Tapi di dalam kitab Yahudi, Nabi Lut itu menzinai anaknya sendiri. Sebelum menzinai anaknya sendiri, Nabi Lut itu mabok, dibikin mabok oleh anaknya, anak perempuannya. Dan Nabi diceritakan kayak gitu. Al-Quran kemudian membersihkan nama Nabi Lut. Ya, enggak begitu, kisahnya itu enggak begitu. Makanya ada kisah Nabi Lut dalam Al-Quran, tapi tidak seburuk yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi, karena Al-Quran membersihkan nama-nama para nabi. Ya, itu yang terjadi seperti itu. Tapi dikatakan Al-Quran jiplak. Jiplak dari mana? Orang kisahnya beda. Ya, namanya iya sama, tapi karakternya beda. Karena memang para nabi itu adalah orang-orang pilihan, ya, yang di sana akhlaknya, adabnya pasti juga pilihan. Kenapa orang-orang Yahudi itu menceritakan para nabi dengan akhlak yang tidak karu-karuan seperti itu? Karena mereka bisa berargumen. Argumennya apa? Lah, nabi aja kelakuannya gitu. Kalau saya kelakuannya lebih parah, maka saya dimaklumi. Ya, nabinya aja mabok. Kalau saya mabok, maka dimaklumi. Orang nabinya aja mabok. Ya, kalau nabinya aja berzina, maka saya orang biasa ya dimaklumi kalau juga berzina. Itu yang terjadi. Itulah orang-orang Bani Israel yang mengubah, ya, tangan-tangan mereka itu mengubah kisah-kisah yang ada di dalam kitab mereka sendiri. Nah, makanya di sini gitu ya, disebutkan walaqad ja'ahum minal anba'i ma fi muzadzah. Kisah-kisah itu sudah dikenal dan ada banyak peringatan. Tetapi ya, walaupun dalamnya ada hikmatun balighah,
ada hikmah yang di dalamnya itu hikmah yang luar biasa, hikmatul balighah. Fama tughnin nudzur. Ya, ternyata peringatannya itu tidak banyak bermanfaat untuk mereka. Ya karena tadi itu kebaikan hanya diikuti oleh orang-orang baik, keburukan hanya diikuti oleh orang-orang buruk. Sudah ada ahlinya, dan mereka yang mengikuti keburukan rata-rata karena mengikuti hawa nafsu, bukan karena argumennya mengizinkan mereka melakukan itu. Setiap keburukan, apakah itu berjudi, berzina, maesen, segala macam maksiat, itu tidak pernah bisa ditemukan nalarnya yang mengizinkan untuk bisa dilakukannya perbuatan itu. Nalar yang masuk akal, kenapa perbuatan itu boleh dilakukan. Semua maksiat, apapun maksiatnya. Ya, pasti manusia menemukan secara nalar bahwasanya apa yang dilarang, baik oleh agama maupun oleh etika moral, itu pasti merugikan manusia. Itu secara nalar. Tapi sekali lagi, seringkali yang bicara bukan akal atau nalar, tetapi wattabau ahwa'ahum. Masalahnya itu. Jadi kalau sudah bisa mengalahkan ahwa'ahum, maka baru logika, nalar dan sebagainya itu bisa bisa apa namanya mengikuti kebaikan. Tetapi kalau masih belum bisa mengalahkan hawa nafsu, maka nalar itu akan dipaksa, ya, dipaksa untuk tidak dipakai. Ini kok bisa begini, kayak orang-orang Arab jahiliyah. Ada anak lahir perempuan, ya mereka malu. Terus anaknya dikubur hidup atau dibunuh ketika masih bayi. Ketika ditanya nalarnya, lo kok nalarnya apa? Ini kan sama-sama anak kamu. Ini laki, ini perempuan. Nalarnya gimana kalau anak perempuan dibunuh ketika dia baru lahir? Ya nggak masuk nalar. Diceritakan kayak apapun, dibela kayak apapun ya nggak bisa. Ya, tetapi mereka ngikuti hawa nafsu. Makanya kemaksiatan itu disuruh menceritakan kenapa dilakukan. Nggak akan pernah ada alasan yang masuk akal kenapa maksiat dilakukan. Akhirnya nalar itu ya emang nggak masuk akal. Tetapi tetap dilakukan karena memang ngikutin hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu semuanya seperti masuk akal, seperti saja, tapi sebenarnya tetap tidak masuk akal. Sampai di sini ada yang ditanyakan sampai ayat ke-5. Jadi Al-Quran ini memang sudah lengkap gitu ya, termasuk kenapa ada kisah-kisah para nabi dan sebagainya itu ya karena asbabun nuzulnya tentang tradisi lisan dan juga tradisi orang-orang Yahudi yang sering bertanya, sehingga akhirnya Al-Quran ini pada juga kisah-kisah yang terdapat kisah dari nabi-nabi yang biasa ada di dalam kitab perjanjian lama, ya, dalam Bible dan lain sebagainya, bukan karena Al-Quran jiplak, tapi pendetanya yang nanya nabi, dan nabi kemudian menjawab, tapi dengan jawaban yang presisi, yang akurat, ya tidak dicampur dengan kedustaan-kedustaan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan kajian ini bisa makin memahamkan kita tentang Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ini benar-benar mukjizat, ya, yang mudah-mudahan juga bisa mendatangkan hal yang menakjubkan dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan jasmani maupun rohani, karena Al-Quran itu asyifa, ya, asyifa itu obat, obat bagi kehidupan, obat bagi penyakit, baik penyakit dohir maupun penyakit batin, selama kita memahami isinya dan maksudnya. Tetapi kalau nggak paham, ya sekali lagi kayak tadi suku pedalaman yang dikasih helikopter, ya, cuma dielus-elus, dibersihkan, terkagum-kagum dengan wujudnya, tetapi tidak bisa memfungsikan dengan maksimal. Mudah-mudahan kita difahamkan oleh Allah dan bisa memaksimalkan Al-Quran ini sehingga kemanfaatannya ya, bisa mendapatkan manfaat untuk diri kita maupun kepada masyarakat lebih banyak. Allahumma amin. Demikian kita akhiri siang, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gak lari-lari.